Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Pada waktu kuliah silakan diingatkan ya. Kadang-kadang saya lupa juga ya. Ya. Slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, di semester ini kita akan belajar dasar elektronika itu belajar tentang komponen elektronika, ya. Terus apa saja ada 4 bagian yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama tentang basic circuit element, jadi komponen-komponen dasar ya, resistor, kapasitor itu sebenarnya kalian sudah dapatkan ketika di rangkaian listrik, ya. Nah, pada saat kalian di rangkaian listrik sampai seberapa dalam saya ingin tahu dari kalian. Untuk resistor, kapasitor sampai seberapa dalam? Silakan siap dulu. Ada yang mau sharing? Siapa? Wayne, sampai berapa dalam? Ketika di rangkaian listrik ya? Ngitung DI/dt gitu, Pak. Terus penyederhanaan rangkaian yang Y sama segitiga. Terus apalagi ya? Ngitung sumber AC sama sumber DC. Ngitung misalnya voltasenya di bagian A, B, C gitu. Oh, Gitu baik. sih, Pak. Sama rangkaian misalnya RLC, RC gitu, Pak. Atau Oke. RL. Kapasitor itu fungsinya seperti bagaimana? Fungsi dari sebuah kapasitor yang sederhana. Yoga, gantian. Ini saya langsung ini ya, kita diskusi, jadi jangan takut salah juga nggak apa-apa begitu ya. Ya, gimana fungsi dari sebuah kapasitor? Kok enggak keluar ya suaranya Yoga? Yang lain dengar enggak? Dengar, Pak. Di tempat saya kok enggak keluar ya? Oh enggak, Pak. Suaranya Yoga enggak saya ada, dengar Pak. suaranya Bapak maksudnya. Oh, suara Yoga? Belum sih, Pak. Belum, coba dilihat dulu Yoga. Padahal sudah unmute ya. Sambil dilihat ya. Oke, saya geser dulu ke Alan. Alan, Mak. Fungsi dari kapasitor, Alan. Kapasitor untuk nyimpan itu tegangan. Ya. Yang disimpan tegangan, ya. Iya. Yang disimpan adalah muatan listrik sebenarnya. Ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk kapasitor. Nanti kita dengan rangkaian resistor dan kapasitor itu juga bisa dipakai untuk membuat mengatur pewaktuan begitu ya, atau bisa dikatakan bikin timer. Nah, itu kira-kira itu yang akan kita pelajari di R dan C ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Terima kasih. Nah, berikutnya basic circuit element ini sudah kalian pelajari di RL, mungkin dalam bentuk yang berbeda akan kita pelajarin di dasar elektronika. Terus berikutnya adalah diode dan aplikasinya. Ya. Nah, dari teman-teman yang di sini ada yang sudah yang SMK dulu. Ya, siapa yang SMK di sini? Baik, saya, Pak. Oke, saya ini siapa? Kevin, Pak. Kevin, ayo. Kevin, kamu kalau pada waktu di SMK dulu sampai mana belajar diode? Dioda dipakai buat penyara, Pak. Oke, selain itu? Mungkin lampu LED juga disebut dioda. Iya, cuman itu aja sih, Pak.
Ya. yang dipelajari cuman dibuat penyiaran gitu aja. Oke, bagus. Jadi nanti teman-teman SMK sudah tahu lebih dulu, tidak apa-apa. Teman-teman yang SMA hari ini juga akan saya review, ya. Dari diode selain penyiaran nanti juga dipakai untuk membuat regulator. Salah satunya diode Zener. Kalian masih ingat tugas di LK Digital ya? LK Digital kalian Pak Indar, betul ya? Zaman kalian Iya, Pak Pak. Indar. Ya. Betul, Nah, Pak. kalian bikin ini ya, bikin nama NRP. Bikin, Pak. Nah, terus kemudian menggunakan 7805, betul? Kalau saya enggak, Pak. Pakai apa? Saya pakai Saya juga enggak, Pak. pakai power bank jadi langsung 5 volt, Pak. Oke, itu lebih cerdas lagi ya. Nggak usah pakai yang macam-macam sehingga pakai power bank selesai ya. Ada yang pakai 7805? Soalnya terakhir waktu dicoba pakai yang seri ASM 115 atau berapa yang tipe SMD itu panas, Pak. Terus sempat rusak juga, ya udah akhirnya saya lepas pakai powerbank akhirnya. Oke, mantap ya. Jadi sebenarnya ketika kita menguasai sampai hari ini, kalian menguasai kayak digital, rangkaian listrik, yang kalian lihat itu sebenarnya hanya murni masalah tegangan. Tapi kita belum berbicara tentang masalah arus, ya. Betul ya? Arus sama tegangan itu dulu mana? Nah, seperti itu kayak ayam dan telur gitu kan. Padahal di dalam arus ada tegangan. Dalam tegangan ada arus. Nah, yang mana yang duluan gitu. Nah, hari ini kita belajar dasar LK akan belajar itu juga. Apa itu arus, apa itu tegangan dalam bentuk praktikal sebenarnya. Ya, kalau enggak ada praktikal ya berarti simulasi gitu. Ya, itu kembali lagi ke diode tadi kayak 115 tadi. Nah, itu salah satu bentuk, saya belum pernah pakai, tapi mungkin salah satu bentuk regulator menghasilkan 5 volt begitu ya. Nah, sebenarnya diode itu juga bisa menghasilkan, bukan menghasilkan ya, mengkonversi tegangan yang lebih tinggi menjadi tegangan yang kita inginkan. Namanya diode Zener ya. Kita akan pelajari juga di macam-macam diode. Jadi kalau di diode Zener ada diode 5,1 begitu ya. Jadi tegangannya saya kasihin 10 katakanlah, nanti bisa mengubah ke 5,1 sesuai dengan tegangan kerja yang dari Zener tersebut. Itu salah satu aplikasi dari diode. Ini aplikasi yang sedikit keluar. Diode itu sebenarnya juga ada beberapa perusahaan elektronik ya yang di Indonesia begitu, itu memanfaatkan juga diode sebagai sebuah sensor ya. Oh, kok bisa? Ya, karena diode pada saat dipakai sebagai sensor temperatur, sensor suhu. Pada saat diode itu didekatkan pada sumber panas, maka dia itu ada perubahan tegangan, delta V-nya ada. Nah, delta V itu yang diambil sebagai sensing suhu, ya. Ada banyak sebenarnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, setelah diode, ini juga tak lepas tadi dari penyiar atau rectifier. Terus berikutnya kita akan belajar tentang transistor, ya. Transistor dan aplikasinya. Nanti transistor ini kita akan bikin penguat, bikin transistor sebagai switch atau sebagai saklar, dan cuma dua itu aja, ya. Terus berikutnya kita akan belajar tentang integrated circuit (IC). Ya, IC ini salah satunya IC regulator, ya, begitu. Oke, next. Nah, untuk resistor, ya, yang pertama basic circuit element adalah resistor. Oh ya, untuk buku yang kita pakai, ya, kita pakai ini ya. Boylestad ya. Nah, ini kalian dapat tulis ya, atau nanti ini saya masukkan di Lentera juga untuk slide-nya ya. Boylestad, kalau buku apa ini? Dasar LK sebenarnya di perpustakaan sangat banyak ya. Ada Electronic Principle punyanya Malvino, karangannya Malvino.
ada boil start dan sebagainya, banyak ya, ada puluhan begitu. Baik, kita akan lanjutkan untuk resistor, belajar resistor. Yang pertama adalah standar value-nya bagaimana, terus resistor color code. Jadi kalau kita melihat resistor warnanya seperti apa, ini hanya mengulas saja ya, toleransi, power rating dan sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa lambang dari simbol-simbol dari rangkaian elektronika. Sebelah kiri ya, ini adalah resistor yang fix, begitu, nilainya fix. Sebelah tengah dan kanan ini adalah resistor yang bernilai variabel, jadi bisa di-adjust. Ini orang juga bisa menyebutnya trim pot karena tri dari tiga kaki begitu ya, 3 kaki. Terus kemudian ada yang menyebutnya VR, variabel resistor. Ada yang menyebutnya potensiometer, itu semuanya fungsinya sama, tetapi beda bentuk secara fisik, begitu. Saya akan coba carikan bagi yang belum pernah melihat secara fisik, saya coba carikan dulu bentuknya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini potensiometer ya. Kelihatan di layar atau tidak gambar Google-nya? Nggak kelihatan. Enggak, Pak. Yang kelihatan PowerPoint-nya, Pak. Berarti saya share-nya biar semua saja. Sekarang kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kita lihat ya. Jadi secara gambar ini, tidak kelihatan ini ya. Ini adalah potensiometer. Simbol potensiometer itu seperti yang di atas ini, atau yang kotak sama panah ke bawah ini boleh, gitu ya. Ada 3 kaki, ya. Ujung nomor 1 sama 3 ini adalah angka yang fix, begitu ya. Angka yang fix berarti resistansinya fix, begitu 1 sama 3. Kenapa kok fix? Karena memang potensiometer ini dibuat dari karbon melingkar seperti ini, yang hitam ini. Nah, Anda bisa bayangkan 1 sama 3 karena jaraknya itu selalu tetap, ya. Ini di tapping di ujung kiri sama ujung kanan, maka nominal dari nilai resistansi dari potensio ini adalah tetap. Berapa? Misalnya 50 kilo, berarti ujung sama 1 sama 3 itu kalau diukur 50 kilo. Kalau saya membeli potensio ukurannya 100 kilo, berarti 1 sama 3 itu nilainya diukur 100 kilo, begitu. Dan seterusnya. Nah, terus buat apa? Nah, ada satu kaki lagi yang berdiri di tengah-tengah ini. Kaki nomor 2. Kaki nomor 2 ini yang dinamakan bahasa Indonesianya tidak enak ya, wipe begitu atau wiper. Dia bisa berputar. Kalau dia posisinya kakinya ini tapping di tengah, maka 1 sama 2 ini adalah nilainya setengah dari 1 sama 3. Pokoknya begitu. 1 sama 2 sama dengan 2 sama 3 nilainya. Karena apa? Setengah. Potensio konsepnya seperti itu. Demikian juga yang lain. Ini yang bentuknya sliding, ya. Nah, ini yang sliding. Potensio sliding ini atau slider geser pada zaman dulu orang untuk audio sound system ada banyak potensinya begitu, ada 10 begitu, itu bisa tak geser-geser untuk mengatur nada. Nah, seringkali kita menggunakan potensio yang bentuknya slider. Sama. Bedanya kakinya apa? Kaki ujung, kaki nomor 2, kaki nomor 3, ini kaki nomor 2. Nah, ini semuanya karbon. Di bawah ini semuanya karbon. Jadi, dia ini
karbonnya titik tengah, berarti ujung sama tengah sama dengan tengah sama ujung bawah. Kira-kira seperti itu. Ada lagi bentuknya yang namanya potensionya itu multi-turn. Yang ini. Ya. Ini multi-turn. Kenapa dinamakan multi-turn? Karena kalau potensio yang kita lihat ini tadi, ini cuma satu putaran. Itu pun tidak 360 derajat, ya. Mungkin 270 derajat putarannya. Tapi berbeda kalau yang biru ini bentuknya trim pot, ya, variabel resistor kecil. Kita untuk muter harus menggunakan obeng min, ya, di ujung ini. Dinamakan multi-turn karena apa? Dia tidak diputar satu putaran saja, tapi multi, banyak putaran. Dan ini pergeserannya adalah high precision, ya. Jadi kecil-kecil, gitu ya, naiknya sedikit-sedikit. Gitu. Istilahnya fine tuning, ya. Jadi putarannya kalau tak putar kecil itu naiknya sangat sedikit, gitu. Presisi. Terus ada bentuknya yang modelnya seperti ini, ya. Nah, ini juga ada yang putarannya sekali, ada yang putarannya banyak, ya. Ini yang multi-turn. Terus ada yang kotak, saya tunjukin yang kotak, ya. Biar pengetahuan komponen kalian juga lebih banyak. Kotak panjang. Nah, ini juga multi-turn, ya. Panjang bentuknya. Ini buat setting. Ini jauh lebih presisi dan lebih mahal dibandingkan, fungsinya sama dengan yang ini, ya. Tapi ini lebih presisi, terus kemudian dia tidak berubah-ubah. Biasanya dipakai untuk setting. Kebutuhan potensio yang seperti ini biasanya digunakan untuk setting, adjustment. Untuk nilai yang presisi tinggi. Ini potensio ini dibutuhkan. Kenapa kok nggak pakai potensio yang model begini? Yang tadi itu, ya. Mana ya? Kenapa enggak modelnya begini? Karena modelnya seperti ini lebih mudah untuk berubah nilai, ya. Dia tidak terlalu presisi. Biasanya dipakai untuk volume audio, gitu ya. Berubah-berubah kecil, enggak terlalu kentara. Tapi untuk setting atau adjustment nilai tegangan ini berbahaya, gitu ya. Sangat berbahaya. Satu, karena mudah berubah. Ya, mudah berubah itu angkanya kecil sih memang, tapi kalau tegangan berasa. Yang kedua, karena ini ada ujungnya sehingga mudah untuk diputar, gitu ya. Setting kan sekali terus kemudian selesai. Berbeda kalau yang ini. Nah, seperti ini diputar susah untuk putarnya, kalau nggak pakai obeng nggak bisa. Ya, oke. Ini bagian dalamnya, kenapa bisa diputar? Ya, nah ini kelihatan. Ini ya, ini ada gear, ini ada namanya worm gear, ini ya, yang kuning. Kelihatan ya, ini worm gear, bentuknya seperti skru baut begitu. Kemudian worm gear ini muter ini. Sebenarnya lingkarannya juga tetap sama, tapi karena muternya worm gear, ini kecil jalannya. Ini menarik ini bagian dalamnya dibuka, ya. Nah, sama kan? Ini. Oke. Saya lanjut ya. Potensio seperti itu. Saya kembali ke simbol, ke slide. Kelihatan di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan masuk ke kapasitor dulu deh, ya. Ini adalah kapasitor yang nilainya fix, non polar, ya. Non polar berarti no polaritas, ya, tidak ada polaritas.
Terus kemudian yang ini adalah elektrolit berarti itu ada polaritasnya. Orang menyebut kapasitor polar, kondensator, begitu. Ini elko, elektrolit kondensator. Ini menyebutnya seperti itu, ya. Terus kemudian sebentar saya ngambil pena saya dulu. Ini sebutnya ini kapasitor biasa ya. Kalau yang ini elko, ini dari bahasa Indonesia aja ya. Elektrolit kondensator. Kenapa ada plusnya ini ya? Yang di bagian bawah, bagian kanan, ini disebut orang Farco. Apa? Variabel kondensator. Sekarang jarang sekali ya pakai ini. Kita lihat salah satu aplikasinya apa. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ya. Kalau kalian yang enggak tahu, yang kalian pernah enggak ya bikin radio, enggak kengangguran ya bikin radio ya. Nah, radio ini ada komponen yang dinamakan Farco. Kita lihat ya contohnya ya. Ini kita lihat. Ini adalah radio, mestinya radio AM ini, ya. Apalagi radio AM, nggak pernah sekarang diputar ya. FM masih lumayan ya. Ini radio AM. Nah, pemutar frekuensinya mana? Ini contohnya adalah variabel kondensator itu ini. Dipadukan dengan matching frekuensi dengan ferrit, ini batang ferrit, ada induktor ya, intinya induktor dengan inti ferrit. Induktor dengan inti ferrit untuk matching frekuensi dengan variabel kondensator. Pada saat tak putar, dia berubah frekuensinya, frekuensi carrier-nya berubah. Terus kemudian ini, kalau ini potensi untuk naikkan volume. Ini dugaan ya, saya lihat ini amplifier ini. Pakai apa? LM386. Ini dugaan ya. Amplifier LM386 agar masuk ke speaker bisa bunyi. Oke, contoh variabel kondensator secara nyata di radio. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau kita lihat sebelah kanan yang RLC dulu ya, C-nya sudah, terus kemudian sebelah kanannya ini induktor ya. Induktor itu banyak macamnya. Kalau cuma ini adalah induktor dengan inti udara, ya, air core. Jadi intinya udara. Jadi kalau saya masih ingat ya, zaman saya kecil begitu, televisi itu masih televisi tabung. Ada yang kalian masih punya televisi tabung? Punya, Pak. Masih punya ya? Oh, punya, itu barang langka itu ya. Jadi bisa dimuseumkan gitu ya. Jadi TV tabung itu membutuhkan, kadang-kadang apalagi kalau di desa begitu, membutuhkan yang namanya booster ya. Booster. Kalau kalian lihat kenapa lambangnya seperti ini, saya dulu ingat betul. Ini ada kawat begitu ya, melingkar begini. Memang melingkar gitu. Di dalam sebuah booster ya, karena saya nggak tahu gitu ya di dalam booster, karena kepingin tahu ini kenapa ada kawat yang dilingkarkan seperti ini, kok keriting gitu ya. Kemudian saya luruskan ya,
Saya luruskan. Kawat ini saya luruskan. Jadi yang melingkar ini saya luruskan jadi lurus. Ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berfungsi. Ternyata ketika induktor seperti ini, itu ada rumusnya. Ya, kita tidak bahas di sini, tapi untuk wawasan aja. Berapa diameternya ini? Diameter dari lingkaran ini, gitu ya. Terus kemudian panjangnya, terus kemudian diameter kawatnya, itu dihitung semua, menghasilkan sebuah frekuensi carrier, gitu. Pada saat saya luruskan, itu jadi kabel, bukan induktor lagi. Ternyata seperti itu, ya. Jadi kabel biasa, tidak ada frekuensinya yang bisa dipegang. Oke, jadi TV-nya tidak nyala, begitu. Ini fungsi induktor, meskipun secara fisik hanya beda keriting sama lurus, begitu, ternyata fungsinya berbeda. Itu induktor. Kemudian ada yang seperti ini, ada magnetic core, termasuk ferrit, ya, begitu. Terus ada lagi yang air core, transformator, ya, trafo, itu lambangnya yang tengah sama kanan ini. Kalian kalau punya trafo, step down, begitu, atau step up, lambangnya seperti ini. Ya. Terjadi perpindahan induksi tegangan dari primer menuju sekunder, gitu ya. Ada induksi, gitu. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Berikutnya yang bawah, kalian sudah kenal di rangkaian listrik, ya. Ada plus min, ini. Bedanya apa ini? Nama begini. Bedanya apa kira-kira? Ayo. Yang atas itu tetap besarnya, Pak. Kalau yang bawah bisa berubah tergantung kondisi tertentu. Ya, mantap ya. Jadi satunya itu sumber tegangan bebas, satunya sumber tegangan tak bebas, tergantung dari apa yang di daerahnya, apa yang di kondisi yang terjadi pada sumber tegangan tak bebas tersebut. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, constant current, ya, sumber arus bebas. Sekarang saya tanya, siapa ya? Saya tanya ke Yosua. Contohnya sumber tegangan bebas Ya, apa Yosua? apa Pak? Contoh dari sumber tegangan bebas. Contoh dari sumber tegangan bebas. Lupa? Apa contohnya? Oke, belum tahu. Oke, tak apa-apa. Agnes, saya pengen dengar suaranya Agnes. Ya, Apa? Ya, contoh sumber tegangan bebas apa Agnes? Belum tahu juga? Dulu dikasih tahu toh, sekarang sudah lupa mungkin. Oke, siapa yang tahu sumber tegangan bebas? Apa contohnya? Oh, masa nggak ada yang tahu? Bendanya itu apa? Baterai, Pak. Ya, mantap ya. Contoh nyata dari sumber tegangan bebas itu baterai, ya. Sekarang berikutnya, ada yang tahu contohnya sumber arus? Dulu pada waktu di RL dibahas enggak? Bahasnya sumber arus itu induktor, Pak. Sumber arus itu induktor. Itu bisa dibikin ya, tapi
tidak secara langsung menjadi sumber arus. Coba kalau kita itu induktor, terus kita taruh begitu, sama seperti baterai kita taruh, terus kemudian kita kasih resistor, kan tidak bisa jalan juga kan? Gitu. Jelas ya maksudnya ya. Jadi nanti kalian akan belajar setelah UTS membuat sumber arus gitu. Contohnya apa? Salah satunya membuat sumber arus menggunakan transistor ya. Begitu. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang tentang sumber tegangan, tentang sumber arus, saya ingin masuk ke yang lebih dalam ya tentang energi ya. Sekarang saya ingin diskusi dulu tentang sumber tegangan, sumber arus ke kalian. Oke. Ini kalau kondisi memungkinkan, tolong di-unmute saja biar saya bisa diskusi gitu. Ayo, di-unmute dulu deh. Ayo. Kecuali sebelahnya lagi pukul-pukul begitu kan nggak bisa. Yuk, di-unmute dulu yuk, kita biar bisa diskusi. Nggak apa-apa. Ada feedback nggak kalau kalian unmute? Oke. Ya, sekarang kalau misalnya kalian di rumah, ya, langganan, langsung dijawab aja ya, saya tidak perlu menunjuk. Langganan listrik begitu ya, PLN. Itu yang kalian langganan tuh nominalnya berapa? Berapa VA atau berapa watt? Tahu enggak? Langganan listrik di rumah PLN itu 3.500 Pak kalau saya Pak. VA Pak. 3.500 VA. Oke. 3.500 VA. Yang lain tahu enggak? Ini elektro loh, harus tahu. Energinya apa, Pak? Listrik yang kalian berlangganan itu loh. Kurang tahu saya, Pak. Enggak tahu. Ini kalian di rumah semua toh? Iya, Pak. Iya. Ya, sekarang saya kasih kesempatan 5 menit, lihat di meter listrik, ya. Saya nanti, masa kalian tidak malu? Kalian langganan berapa? Tidak tahu. Anak elektro tidak tahu gitu ya. Nah, sekarang lihat di meternya, ya. Terus kemudian lihat di MCB-nya ada tulisan apa? MCB tahu nggak MCB? Tahu. Tahu, ya? Pak. Itu loh yang kalau Putih. kita listriknya ngetrip turun terus kemudian kita Ngeglek gitu. nyalakan. Ya. Sekarang saya kasih kesempatan 5 menit. Lihat di MCB-nya ada tulisan angka berapa. Yang tahu enggak usah, sudah tahu 3.500, yang lain ya. Yuk, silakan lihat dulu. Silakan ditinggalkan tempat. Halo, Pak. Pak, saya 3.500, Pak. 3.500. Yuk, yang lain sudah tahu angkanya, dilihat sendiri. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, sudah semua ya lihatnya ya. Cara perhitungannya 3.500 dari mana? Yuk, nyalain kameranya lagi. Ya, cara perhitungannya ada langganan listrik itu ada yang Voltasenya dikalikan ampernya ya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi voltase dikali ampere ya. Jadi kalau ada yang 900, ada yang 1300, itu sebenarnya satuannya VA, volt ampere ya. Jadi volt karena volt dikalikan ampere. Terus kemudian caranya misalnya 4 ampere. 4 dikali 220 ketemunya kan 880. Nah, itu berarti orang berlangganan disebut 900 VA. Sebenarnya tidak exactly tepat. Ya. Terus 6 ampere, 6 dikali 220. Keluarnya berapa ya 6 kali 220? 6, mana tadi? $1.320, Pak. 1.320 disebut langganan 1.300 dan seterusnya ya. Yang 3.500 juga sama. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalian pada waktu membayar itu sebenarnya bayar apa? Bayar langganannya, bayar listrik bulanan itu loh. Bayar langganannya atau bayar dayanya? Ayo, silakan berpendapat. Bayar dayanya. Bayar dayanya. Oke, saya satu ambil. Terus yang lain, ada pendapat yang lain? William, bayar apanya William? Menurut kamu? Apa Pak? Bayar Langganannya ketika kamu langganan listrik di rumah dari PLN itu bayar langganannya atau bayar dayanya? energinya Pak. Ya, Tergantung pemakaiannya kan. Ya, itu yang saya tunggu ya. Jadi kita itu bukan bayar dayanya, bukan bayar tegangannya, tapi bayar energinya, ya. Kalau kita bayar dayanya, berarti kalau dayanya itu 2.200 VA, berarti kalian bayar full, mau? Kan nggak mau, gitu kan. 2.200 dikalikan 24 jam, kan nggak mau. Yang kita bayar adalah energi, ya. Ini penting ya, selalu saya masukkan bagi teman-teman jurusan di elektro. Kenapa? Karena ini menjadi fundamental sebuah dasar gitu ya. Dari listrik itu kadang-kadang orang pun perlu tahu gitu ya. Kelihatannya dasar tapi belum tentu semua orang tahu. Yang kita bayar adalah energi ya. Energi itu secara rumus fisika apa? W ya, sama dengan P dikalikan T. Daya dikalikan waktu. Nah, yang kita bayar itu energi. Daya dikalikan waktu. Jadi dayanya, waktunya pakai 1 jam, ya cuma bayar 1 jam begitu. Contohnya realnya bagaimana? Contoh realnya adalah kalau kita itu punya AC 1000 watt, ya 1000 watt berarti 1 kilowatt kan? Ya, 1000 watt. Kita pakai selama 1 jam. Oke? Berarti 1000 watt kali 1 jam. Berarti 1 WH. 1 kWh. Nah, sekarang tinggal nominalnya aja dari PLN. 1 kWh nilainya misalnya 1.200 sekian atau 1.500 dah. Berarti 1 kWh yang kalian pakai, kalau kalian pakai AC 1 PK,
misalnya 1 kWh dikalikan 1.500, berarti sejam itu kalian harus bayar 1.500 begitu. Kalau sekarang zamannya di rumah, pandemi, semuanya pakai AC terus ya, 20 jam pakai AC, berarti kalian harus bayar berapa? 20 kWh gitu. Kenapa? Karena 1 kWh saya kalikan 20, keluarnya 20 kWh kali 1.500. Sudah, tinggal dikalikan aja. 15.000 berarti 30.000 kan? Berarti 1 hari pengeluaran AC kalian 30.000. Kalau 1 bulan kali 30, 900.000 hanya untuk 1 buah AC. Itu cara menghitungnya ya. Secara dasar seperti itu. Kalian jadi tahu, oh yang saya bayar itu energi. Oke? Saya lanjutkan kembali. Mana tadi? Oke, tentang sumber tegangan, sumber arus seperti itu. Nah, saya akan masuk sedikit sumber tegangan, sumber arus pada perangkat. Nah, mau habis ya. Oke. Kalau saya punya ini ya. Saya punya perangkat aki misalnya ya. Terus kemudian saya punya tip mobil ya. Tip mobil saya ini butuhnya 2 ampere. 12 volt. Ini aki 12 volt. 40 Ah. Saya tunjukkan dulu. Saya mau cari yang ada tulisannya ya. Wah, masuk ke sini. Ini ya. Ini ya. Ini 30 Ah. Ya. Saya misalnya pakai yang 40 Ah. Kemudian satuannya aki ya, 12 volt 30 Ah. Ya, 12 volt 30 Ah. Misalnya saya pakai yang 40 Ah. Sampai sini dilihat dulu. Pertanyaan saya, tapnya rusak apa enggak? Butuhnya 2 ampere. Volunteer, saya enggak nunjuk. Rusak sih Pak, menurut saya. Rusak Pak. Pak. Sorry. Gantian. Siapa? Nama terus kemudian jawabannya apa? Kevin, Pak. Kevin, Jawabannya nggak rusak. Enggak rusak. Ada yang lain? Enggak apa-apa, berpendapat. Nggak rusak, Pak. Enggak rusak. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Itu di situ 2 ampere. Tapi dikasih 40 Ah, 40 ampere hour. Kenapa kok enggak rusak? Apa maksudnya 40 Ah?
Kapasitas, Pak. 40 Ah itu kapasitas akinya, Pak. Good. Sedangkan 2 ampere itu kebutuhan radionya. Ya, bagus. Ya, ini saya akan lanjutkan. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi begini. Kalau kebutuhan radionya itu 2 ampere, ya, 12 volt. Oke, 12 voltnya sudah sama. Ya, berarti kalau saya 2 ampere, 40 Ah dibagi 2 ampere, A-nya kurang ya. Ini sama dengan waktu. ST gede ya, waktu. Berarti 40 saya bagi 2. Berarti 20 hours. Jadi, kalau ini idealnya, ini saya anggap ideal, terus ini juga ideal. Dalam arti ideal itu apa? Dia continue ngambil 2 ampere. Nggak mungkin ya. Dia pasti naik turun gitu. Berarti kalau aki ini tidak dicas ya, ini tidak ada charger. Tidak ada charger, berarti dia akan 20 jam, aki ini akan habis. Itu maksudnya. Berarti betul. Ini itu menunjukkan capacity. Ya. Bukan sebesar berapa akinya. Nah, ini adalah contoh, ini itu sumber tegangan. Sumber tegangan bebas, ya. Berarti apa? Sumber tegangan bebas itu V tetap dan I mengikuti beban. Oke, jadi sumber tegangan bebas, V-nya itu tetap atau konstan, I mengikuti beban. Ya, ini yang harus kalian tanamkan. Apa maksudnya sumber tegangan bebas dan apa maksudnya sumber arus bebas? Selalu dihafalkan bahwa sumber tegangan bebas tegangannya konstan dan arusnya bla 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 bla. Tetapi apa maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti ini. Pada saat kalian belajar di rangkaian listrik, kalian pasti sudah paham banget tentang itu. Saya hanya mereview begitu ya. Contohnya adalah aki kapasitasnya 40 Ah, berarti arusnya mengikuti bebannya. Sampai sini, ada pertanyaan? Jelas? Ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya lanjutkan. Oke. Berikutnya, saya masuk ke switch ya. Switch ini circuit breaker, lambangnya circuit breaker, terus kemudian ini adalah toggle switch, kemudian ini adalah push button. Push button ini sebenarnya ada 2 ya. Push on dan push off. Kalau push on seperti ini ya. Ini push on ya. Kalau ditekan on gitu ya. Yang push off seperti ini. Jadi ini kayak ada pair begitu ya. Kalau misalnya ini ada pair. Ini pair gitu. Aduh. Nah, ya. Nah, kalau awalnya dia short. Awalnya itu normally close. Ini awalnya, nggak diapa-apain itu dia sudah close. Kalau yang push on itu awalnya normally open. Normally open berarti normalnya open, nggak diapa-apain open. Tapi pada saat ditekan dia close atau short. Kalau yang push off normalnya close, nggak diapa-apain short. Kalau ditekan malah off, begitu. Ya. Berikutnya adalah tentang ground. Ini tentang lambang. Kalau saya punya baterai begitu, biasanya kadang gambarnya begini. Nah, ini lambang reference ground, min atau ground. Ya, min ini sebenarnya tidak sama dengan ground, tapi kalau baterai kan tulisannya plus sama min ya. Ingat, sebenarnya min itu tidak sama dengan ground. Kenapa? Karena kalau misalnya gambarnya itu cuma satu baterai, kalau begini,
Saya gambar di sebelahnya aja ya. Kalau kita punya baterai 12 volt misalnya, terus kemudian saya seri dengan baterai yang lain 12 volt juga, saya masukkan resistor. Oke, ini saya kasih lambang begini. Nah, berarti di sini itu maksudnya 0. Yang ini adalah plus 12, yang ini adalah min 12. Ya. Jadi 0 itu tidak sama dengan min berapa. Itu tidak sama, ini penting ya. Karena nolnya di tengah-tengah sini. Oke. Oke, sampai sini jelas untuk simbol ini. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Pak, berarti tadi kalau misalnya yang gambar baterai tadi itu yang min 12 itu, berarti kalau yang kita ngukur pakai AVO, terus yang bagian atasnya plus, terus yang bawahnya min, ketemunya berapa volt, Pak? 24 atau... Nah, itu. Oke. Yang misalnya plus 12 sama min 12 di AVO, itu ketemunya 24 volt atau gimana? Kalau saya naruh voltmeter, ini ya, satunya saya taruh ini ketemunya, ini plus ya, maksudnya merah itu plus, yang ini min ya, probe plus ini min, ya gini ya, ini ketemunya plus Iya, Pak. 12 volt. Kalau ini ketemunya plus 24 volt. Kalau saya taruh di sini, tapi kalau saya taruh di sini, maka ketemunya sampai sini jelas nggak gambarnya ini? Lihat dulu. Oke, jelas? Pak, jadi ground yang di tengah itu nggak mempengaruhi hasil pengukurannya? Sekarang saya kasih ilustrasi begini. Kalian kan pernah ke lab? Lab elektronika itu di lantai berapa? 3. 3. Kenapa kalian mengatakan lab elektronika itu lantai 3? Dari yang patokannya dari lantai 1. Nah, kata kuncinya itu patokannya dari lantai 1. Betul? Patokan itu berarti referensi. Ingat, kata-kata patokan itu berarti referensi pengukuran. Sekarang, kalau saya orang gila begitu ya, terus saya bilang, lantai 3 ini lantai 0 loh, lantai ground, ya. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh saja, sah-sah saja kalau saya pemilik gedungnya. Tak kasih nomor di situ. Ini ground gitu ya. Berarti lantai 2 yang kenyataannya lantai 2 itu lantai berapa? -1. -1. Saya sebut upper ground gitu ya. Terus bawahnya lagi lower ground gitu. Oh, Petra punya underground gitu ya. Punya upper ground, punya lower ground gitu ya. Di mana? Nah, ini di sini gitu. Loh kok bisa? Loh iya, wong patokannya saya buat lantai 3 itu ground kok. Sah-sah saja wong tulisannya punya saya kok, gedung-gedung saya kok. Ngerti maksud saya? Jadi intinya voltmeter itu tergantung tangan probe hitam kita
itu kita taruh di mana? Itu adalah patokan itu. Itu adalah referensi pengukuran. Kalau saya taruh yang ini tadi, ini saya sudah tentukan ya, itu sebagai ground, ya harusnya probe yang hitam itu harus ditempatkan di sini. Karena itu kita sudah tentukan disinilah referensi pengukuran, begitu. Kalau kita sudah tentukan bahwa kita mengatakan bahwa di situ adalah referensi pengukuran, probe hitam itu harus ada di situ. Sampai situ paham? Paham, Pak. Ya, Nah, makasih. berarti kalau kamu salah probe-mu itu kamu taruh, berarti sebenarnya kita kebalik, itu aja. Gitu. Ya, makasih, Pak. Nah, semua jelas ini ya. Jadi kalau lantai itu TP kadang-kadang itu ngomong upper ground, lower ground, ingat belum tentu gitu ya. Belum tentu itu di bawah tanah beneran gitu ya. Saking kamu nggak tahu itu kan nggak kerasa kalau sudah di dalam kan. Gitu. Tunjungan plaza ini upper ground, ini lower ground. Apa kenyataannya memang gali bawah tanah? Ya belum tentu. Terserah yang punya gedung kan mau namai dia. Yang penting ukurnya dari ground gitu. Itu termasuk juga tegangan gitu. Tegangan itu mau ditaruh di mana? Referensinya hanya naruh tempat. Sekarang saya biar lebih jelas, ini saya close dulu. Saya clear dulu. Saya punya 3. volt, 10 volt, 3 volt misalnya. Baik, gini aja ya. Kalau saya gambar seperti ini, saya benar-benar kurang. Ground saya di mana gitu. Itu betul-betul gambarnya kurang gitu ya. Kalau andai kata saya tentukan ground saya di sini. Berarti ingat voltmeter saya harus saya taruh di sini. Yang hitam. Yang merah terserah. Jalan-jalan. Kalau saya ngukur di sini, berarti saya dapatkan plus 10. Ternyata kalau saya ngukur di sini, saya dapatkan berapa ini? 5, Pak. Plus 5. Min 5, Pak. Min 5. Min 5. Kenapa? Karena ini loh kebalik. Terus kemudian kalau saya ngukur di sini, saya dapatkan berapa? 10 ditambah 3. 13. Berarti plus 13. Gitu. Kenapa? Karena groundnya ini nih. Ini groundnya. Groundnya ini. Kalau ground itu saya pindah lagi, katakanlah saya taruh di sini gitu ya. Nah, aduh, tidak apa-apa ya ini ya. Ground. Berarti groundnya di sini kan. Saya ngambil tegangan di sini, jadi min 3 ini. Saya ngambil tegangan di sini, jadi min 13. Saya ngambil di sini, jadinya min 18. Tergantung groundnya saya letakkan di mana. Gitu. Menentukan ground itu harus berhati-hati. Ya. Nah, ini yang menjadi acuan. Kenapa? Karena ya tadi itu, saya suka sekali dengan kalimat kalian tadi. Kata-kata tadi, patokannya di mana? Nah, itu referensi itu maksudnya. Ya. Itu. Sampai sini clear? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi kalau ketika kita sudah menentukan grounding di mana, berarti kita sudah tahu berapa ini plus atau ini minus, ini kita sudah tahu. Ya, oke. Saya kembalikan ke slide. Nah, berikutnya kita berbicara tentang pasif dan aktif sirkuit. Ya, apa yang dimaksud dengan pasif dan aktif sirkuit? Ya, kalau kita lihat pasif itu berhubungan dengan komponen luar, ya, seperti resistor, kapasitor, induktor,
diode ini dinamakan passive component. Beroperasi without external power source gitu ya. Jadi dia bisa beroperasi tanpa membutuhkan power source. Aktif ini kalau tanpa power source dia tidak bisa berjalan dengan baik. Contohnya apa? Triac mungkin, SCR mungkin, LED, transistor ya. Ini membutuhkan power source dari luar gitu. Oke, ini tentang pasif dan aktif. Nah, example ya. Ini ada dikatakan passive crossover ya. Ini sedikit saja kalian bisa dapatkan ini di rangkaian elektronika audio ya. Nah, passive crossover berarti saya pakai ini lagi ya. Clear screen, clear canvas. Oke. Kalau saya punya amplifier ya. Oke, kemudian dari amplifier ini saya keluarkan biasanya kan ke speaker ya. Apa yang terjadi kalau speaker ini speaker namanya woofer? Ini untuk bass ya. Kemudian saya punya speaker kecil yang namanya tweeter. Ini biasanya untuk treble. Oke. Pak, ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Pak, berarti yang ini saya gabungkan ke sini, yang ini saya gabungkan ke sini. Boleh? Boleh. Ya. Nyala, nyala. Bersuara, bersuara. Kamu ingat enggak? Kalau saya punya R 8 ohm, ya. Kemudian saya punya R 8 ohm. Saya gabungkan begini. Berapa nilai resistannya? 4. Jadi 4 ohm kan. Speaker juga sama. Speaker ini 8 ohm, ini 8 ohm. Ini jadi saya bilang plus minus ya, karena ini sebenarnya ini kan R. Tapi di sini adalah set ya. Kenapa set? Karena terdiri dari R ditambah L. Yang ini juga sama, R ditambah L. Ini kira-kira setnya kira-kira ya plus minus 4. Kenapa? Karena saya paralel gitu. Oke. Nah, ada cara ya, ini saya geser. Amplifier, saya masukkan crossover, baru saya keluarkan di bass, sama saya keluarkan di treble. Dia ini adalah, ini kalau ini bass, ini adalah treble, ini adalah low pass filter, yang ini adalah high pass filter. Low pass berarti meloloskan yang rendah, filter yang meloloskan frekuensi rendah, sedangkan yang ini high pass filter berarti dia meloloskan frekuensi tinggi. Treble kan frekuensi tinggi, bass frekuensi rendah. Oke? Nah, seperti apa bentuknya? Ini ada dua, aktif dan pasif. Jadi filter itu ada dua, aktif dan pasif. Ya. Pasif itu seperti apa? Kalau saya punya resistor, saya punya kapasitor, red begini, saya punya. Nah, ini amplifier, R dan C ini merupakan komponen ini merupakan filter. Ya, saya tidak ulas dalam di sini. Demikian juga C tak balik jadi R, ini juga merupakan filter. Nanti kalian akan belajar mana yang low pass filter, mana yang high pass filter di antara keduanya ini.
kalian hanya bondo modalnya hanya C sama R, itu kalian sudah bisa membagi menjadi satunya keluar bus saja, satunya keluar treble saja. Bagaimana perhitungannya? Ini di kuliah rangkaian audio, ya kuliahnya. Oke, ini yang dinamakan rangkaian pasif. Ya. Kalau yang tadi kembali lagi ke slide, ya, pasif crossover itu seperti apa? Ya ini pasif crossover. Kalau aktif crossover itu seperti apa? Pakainya apa? Bisa pakai IC, bisa pakai transistor. Ini adalah aktif crossover, ya. Oke, kaitannya dengan aktif dan pasif crossover. Kenapa? Karena R dan C saja. Ini R dan C saja, gitu. Nggak butuh yang lain-lain. Saya bisa bikin crossover sudah. Bisa membagi frekuensi menjadi bus maupun treble. Itu hanya dengan dua komponen itu saja. Lebih lengkapnya belajar di kuliah yang lain. Ya. Oke, next. Oke, kita belajar lebih jauh lagi bahwa resistor itu dibagi menjadi berapa ini harusnya ya? 3 ya. Nilai resistannya, jadi the value of resistance itu diukur di dalam ohm. Jadi ini adalah sebuah parameter primary parameter yang menentukan berapa arus yang mengalir ke dalam rangkaian kita dan berapa sumber tegangan yang ada di dalam rangkaian kita, gitu. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan resistan tertentu, itu kalau kalian belajar di SMP ya atau SMA, itu istilahnya mungkin jadi tegangan jepit, ya. Kenapa? Karena menjepit di kiri dan kanan, gitu ya. Atau beda potensial, ya. Itu nilai resistan. Resistan semakin besar itu berarti arus yang mengalir itu semakin kecil. The current flow ya lebih kecil nantinya. Gitu. Yang kedua itu power. Nah, ini juga sangat jarang diperhatikan, ya. Kalian kalau beli, kalau kalian bisa menyolder yang SMD itu yang bentuknya kecil-kecil harus pakai pinset itu ya. Sebenarnya kalau di satu industri itu disolder dengan dengan mesin atau dengan robot atau dicelup begitu ya, yang kecil-kecil itu dayanya rendah. Tapi ketika kalian membutuhkan yang dialiri arus besar, contoh ya, contoh misalnya di amplifier, kalau kalian pernah buka itu ada resistor yang gedenya kotak-kotak sebesar tangan kita, itu minimal 5 watt ya. Dayanya, powernya minimal 5 watt gitu. Nah, yang kalian pakai selama ini itu mungkin 1/4 atau setengah watt ya. Nah, daya ini berkaitan dengan kemampuan. Satu contohnya begini. Bisa hapus ya. Oh, di sini bisa. Tak buat besar sekali ya, misalnya 50 volt. Ini 10 ohm. Ayo, berapa arus yang mengalir? Sama dengan apa? V per R, Pak. V per R. Ya, berarti 50 volt dibagi 10 ohm. Betul ya? Iya. Bayangkan 5 ampere ya. Kalau kalian disuruh membuat begini, kalian tinggal belanja apa? 50 volt mungkin dari lab, kemudian kalian belanja 10 ohm di pasar genteng, betul? Betul, Pak. Terus kalian pasang, betul? Iya, Pak. Terus nanti laporannya keluar segini, Pak, resistornya meletus, begitu. Why, gitu ya? Kenapa? Karena kita selama ini tidak pernah menghitung yang namanya P. P itu sama dengan V dikalikan I. Coba bayangkan. V-nya 50, I-nya kali 5. Berapa ini? 250 watt. Terus kemudian kalian pasang dengan setengah watt. Ya belum sampai nunggu lama, ini pasti sudah jadi mateng gitu ya, sudah ya. Bisa kalian kasih telur bisa mateng gitu ya.
Gitu. Butuhnya 250 watt, kalian pasang setengah watt. Gitu. Oke, ini mungkin terlalu sulit direalisasikan. Saya clear pakai ini dulu, sekarang saya turunkan. Oke. Sama, tetap 10 ohm. 5 volt saja. Berarti berapa? 0,5, betul? Iya, Pak. Berarti berapa? 5 volt dikalikan 0,5. Nah, 2,5 watt, betul? Kalian kasih setengah watt, pasti jebol gitu. Garansi uang kembali, gitu ya. Kalau beli sesuatu begitu. Oke, kalian ingin membuat resistor jebol, lakukan ini, garansi uang kembali, gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti pasti jebol. Ya. Jangankan ngomongnya 2,5 watt. Anda punya ngitung, ini setengah watt saja, andai kata misalnya angkanya, ini ya, ini 1 volt, gitu ya, ini 1 volt. Ketemunya kan 2,5 watt kan? Cuma setengah watt kan? Ini kalian kasih setengah watt, ini kalau kalian mampu tangan jari, ya, jari ini loh apa? Bukan ibu jari ya, jari kita yang paling sensitif itu kan jari ini loh, bagian dari sini ya. Kelihatan tangan saya enggak? Ini yang saya biasanya pakai untuk merasakan. Saya yakin kalau yang cowok-cowok begitu ya, apalagi misalnya sering kerja, ujung ini tuh sudah nggak berasa. Iya, tapi kalau kalian ini tempelkan, ya ini adalah sensing yang bagus, tempelkan di resistormu. Itu setengah watt, kamu kasih setengah watt, tempelkan di resistormu. Saya yakin tidak sampai 1 menit, pasti kalian tarik ini. Kenapa? Karena panas. Gitu. Panas ini dinamakan PD, disipasi daya, panasnya dinamakan panas akumulasi. Ya, dia panas terus dan nambah terus begitu. Dan ini juga tidak boleh ini dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau butuhnya setengah watt, paling tidak ini naikkan 2 kali. Kalian harus minimal 1 watt. Saya yakin itu masih panas. Ya, tapi paling tidak aman. Gitu. Sampai sini jelas ya tentang power. Gitu. Kemudian tentang voltage ya, berapa tegangan yang mengalir di situ. Sisanya adalah current. Gitu. Oke. Ini kalian sudah ngelontok ya, saya tidak perlu tuliskan lagi, tidak perlu saya jelaskan lagi, segitiga untuk hukum law, hukum Ohm ya, Ohm law gitu ya. Jadi hukum Ohm kalian sudah dapat ya. Oke. Nah, sekarang kita mereview saja tentang color code ya. Color code ini ada 4. Saya tidak banyak membahas di sini gitu ya. Tolong nanti kalian pelajari sendiri. Kalau color 1 warnanya merah berarti 2. Merah coklat berarti 220. Merah ungu coklat berarti 270. Udah kalian belajar sendiri ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang saya tidak suka. Kenapa? Karena semuanya diwarnai biru. Ya. Yang paling enak baca warna itu kalau yang modelnya begini. Ya. Sekarang kalau kalian beli resistor, semuanya warnanya biru ya. Jarang yang warna begini, yang atas ini. Diwarnai begini ini sulit kita baca, apalagi yang 5. Ya. Kalau 5% harusnya ini gelangnya 4, tapi sekarang gelangnya 5, ya. Coklat 1%. Ini harusnya 1% kalau coklat gitu. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ini kalian belajarin sendiri untuk band color. Di sini ada contoh 4 band color, 5 band color ya. Kita paling umum adalah 4 band color sama 5 band color. 6 band color ini tidak umum ya. Sekarang kita berbicara tentang kapasitor ya. Kapasitor itu yang disimpan adalah muatan listrik, bukan tegangan, bukan arus. Tegangan dan arus itu adalah result ya. Hasil penyimpanan muatan listrik itu bisa dimasukkan menjadi berapa tegangannya gitu. Nah, lihat ya ini ya. Kapasitor itu menyimpannya itu punya grafik seperti ini. Ya. Penyimpanan tegangan di dalam sebuah
kapasitor maupun baterai itu punya grafik seperti ini. Ya. R dikalikan C, ya. Ini kalau misalnya kita nyimpan RC, cas itu ini. Terus kalau di cas ini turun muatannya itu ini. Oke. Termasuk juga baterai, ya. Ketika kalian ngecas baterai, kalau ini baterai yang masih sehat ya. Baterai masih sehat. Baterai itu ngecas sampai 70% itu relatif cepat. Tapi 70% ke 100 itu relatif lambat. Demikian juga kalau kamu menghabiskan baterai. Kenapa pada saat baterai itu 20%, baterai sehat itu 20%, itu menuju ke 0 itu relatif lama. Ya. Kalau kita melihat grafiknya memang seperti itu. Ya. Nah, relatif lama dan ini relatif lama ketika di sini. Untuk membuat penuh itu trickle-nya itu lama. Gitu. Ini rumusnya T sama dengan 5 kali RC. Ya. Sampai penuh 100% itu 5 kali RC. Ya. Oke. Berikutnya. Oke, kita untuk basic circuit sudah selesai. Saya sedikit masuk ke diode, kemudian saya akhiri kuliah ini. Nah, diode, ya, diode itu termasuk bagian dari semiconductor, ya. Semiconductor ini apa? Special class of element yang punya conductivity di antara good conductor and isolator, gitu. Apa namanya good conductor? Good conductor ini satu bahan yang konduktansinya bagus, ya. Kalau kalian mau mencoba, ya, ini jangan lakukan di rumah ya, gitu ya. Kalau mencoba konduktor itu bagus apa enggak, begitu ya. Itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau dites, begitu ya, itu pakai AVO katakanlah ya. Itu bunyi itu loh, continuity tester ya, yang bunyi dit itu ya, dit gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat. Coba kalau di meja kayu gitu kan enggak bunyi, tapi coba kalau di besi, apalagi di perak, apalagi di emas, nah, itu konduktor yang bagus ya. Gitu. Nah, konduktor yang bagus ini tingkatannya banyak gitu. Nah, ini kita tidak pelajari di sini ya. Itu material science gitu. Salah satu kenapa PCB itu kadang dibuat di perak gitu ya, karena itu dilapisi satu lapisan perak sehingga itu menjadi good konduktor gitu. Kalau good konduktor berarti dia itu mengalirkan arus itu dengan lebih sempurna gitu. Nah, semikonduktor di antara itu gitu. Ada 3 jenis semikonduktor ya, the 3 semiconductor used most frequently. Jadi 3 material itu dinamakan germanium, silikon, sama gallium arsenik GaAs. Yang paling umum di diode di pasaran itu silikon ya. Germanium saya pernah pakai, silikon pernah pakai, gallium arsenik saya belum pernah pakai ya. Oke, in the first few decades ya, tahun 39 itu diode itu ditemukan dan transistor itu juga kembangan atau pengembangan dari diode itu ditemukan tahun 47 begitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri untuk historinya. Saya langsung masuk ke diode konsep ya. Jadi dikatakan bahwa oke Pak, saya belajar diode konsepnya itu. Oke, ya silakan. Saya belajar secara diode konsep itu larinya ke kanan itu tergantung dari arah panahnya. Yang dikatakan tadi penyearah gitu ya. Dia bisa ke kanan tapi dia tidak bisa ke kiri ya. Kenapa? Diode itu kalau dialiri arus ini more plus dan ini more negatif, maka arus ini akan mengarah ke kanan. Itu seperti sebuah switch yang tertutup gitu.
Terus kemudian demikian juga sebaliknya, kalau saya sebelah kanan ini mode plus dan anoda begitu, maka arusnya ini akan blocking gitu ya. The diode will block the current gitu. Jadi arus ini tidak bisa melewati dari diode ini. Nah, berarti apa? So the diode like open circuit gitu. Seperti open circuit gitu. Ya. Sampai sini clear ya. Jadi diodenya itu harus mengalir kemana gitu, sesuai dengan arah panah ini. Nah, dari diode ini kita melihat bahwa kaki sebelah kiri itu dinamakan anode dan kaki sebelah kanan dinamakan katode. Kaki anoda more plus, jadi dia akan lebih positif dibandingkan dengan katode. Harusnya seperti itu untuk mengalirkan, ya. Oh Pak, berarti diode ini kalau arah sebaliknya tidak dipakai? Tidak, keduanya dibutuhkan. Gitu. Nanti ketika Anda belajar rectifier, diode application as rectifier, kalian akan belajar bagaimana diode ini meneruskan arus dan blocking arus di arah sebaliknya. Gitu. Nah, diode yang umum itu bentuknya seperti gambar di bawah ini, gitu ya. Jadi kalian lihat ada sebuah pita, ya, ada sebuah band, gitu ya. Nah, band ini yang menunjukkan katode sebenarnya. Ini. Oke, kita lihat secara konsep bagaimana sebuah baterai saya pasang dengan diode dan sebuah lampu begitu. Pada saat saya arahkan diode forward bias, jadi diode ini dipasang secara forward bias. Forward bias ini artinya apa? Saya akan pakai banyak istilah tentang forward bias and reverse bias. Itu maksudnya apa? Forward bias itu diode dipanjar maju. Jadi tegangannya itu sesuai. Ini dikasih plus, ya. Yang ini dikasih plus, yang sebelah kanan dikasih minus. Itu dinamakan forward bias. Saya kasihin ini. Kalau ini saya kasih plus, ini saya kasih minus, ini dinamakan forward bias, ya. Kalau ini saya kasih plus, yang ini kasih minus, ini yang dinamakan reverse bias, ya. Begitu. Nah, pada saat diode itu dibuat forward bias, maka the lamp is on, begitu. Ya, lampu ini akan menyala pada saat forward bias. Kenapa? Karena diode ini berlaku seperti like a closed switch, begitu ya. Dia akan berlaku seperti switch yang tertutup, begitu. Pada saat reverse bias, the diode like a open switch, begitu. Kita lihat reverse bias karena ini menjadi open switch, maka the lamp is off, begitu. Lampu ini akan mati. Ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana diode ini bekerja. Pada saat forward bias ideal, ya, kita berbicara ideal, ya. Bayangkan sebuah switch yang tertutup, berapa tegangannya? Ini adalah 0 volt, ya. Sampai sini clear? Berapa tegangan di sini? 0 volt. Kenapa? Karena dia tidak ada perbedaan tegangan di antara anoda dan katode. Ya. Beda dengan diode sebagai reverse bias, maka tegangan ini seperti mengukur tegangan baterai. Ya. Open. Begitu. Ya, ini 0,7, ini saya lewati dulu. Ini saya berbicara tentang diode sebagai sebuah tegangan yang sebuah komponen yang ideal. Ya, 0,7 nanti realitanya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas? Ya. Kalau jelas ya, untuk kuliah hari ini, silakan. Berarti yang diukur voltmeternya itu katode anodanya. Perbedaan maksudnya, perbedaan dari katode sama anoda. Betul.
Jadi ketika kita mengukur apakah forward bias atau reverse bias, yang kita ukur adalah perbedaan tegangan katoda sama anoda. Ya, anoda di plus, katodanya di minus gitu ya. Jadi perbedaannya berapa, maka dia ini bisa dikategorikan forward bias atau reverse bias. Begitu. Oke, pertanyaan yang lain? Jelas? Pak, berarti kalau yang bawah itu perbedaannya kan 12. Itu plus minnya 12 min atau 12 plus, Pak? Tergantung bagaimana kita Tergantung menaruh dari voltmeter. ground-nya itu. Iya, gitu. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali lagi yang istilah kalian yang keren tadi ya, patokannya di mana gitu. Bagaimana kita menentukan titik referensinya di mana. Itu yang menjadi alat pengukuran gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan di jam dan tempat yang sama. Tempatnya maksudnya dunia maya ya. Oke, thank you. Selamat pagi. Ya, makasih Pak. Makasih, Selamat Pak. pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.